Bank Dunia menyimpulkan Indonesia miracle Asia tidak mungkin kena krisis. Sebenarnya Kenyataannya paling Tapi kondisinya sudah beda ya, Bung Misal ya. Beda, Sekarang Pak. sudah Ada negara lain yang tidak mampu ngasih subsidi, ya berarti rakyatnya yang harus bayar harga itu. Kan seperti itu. Dan itu juga tergantung policy pilihan. Nah, Indonesia karena kita sudah 2 tahun dihantam pandemi, kemarin kita melihat bahwa kondisi perusahaan, masyarakat masih dalam posisi sedang akan pulih. Maka tahun ini kita memilih supaya guncangan yang besar dari harga tadi diabsorb oleh APBN. Kebetulan APBN punya kemampuan. Jawab telak ocehan Rizal Ramli. Sri Mulyani pastikan nasib ekonomi RI tak akan seperti Sri Lanka. Seperti yang kita ketahui, Rizal Ramli sebelumnya menyinggung tentang bangkrutnya Sri Lanka karena ugal-ugalan bangun infrastruktur yang dibiayai Cina dan mangkrak, dan membandingkannya sama seperti yang di Indonesia. ini bukan soal mungkin nggak mungkin, ya kan? Kalau kita meneliti baik data-data makro sih so far so good, tapi seperti saya katakan tadi, data-data sektoral, data-data tingkat kemiskinan, kesulitan likuiditas yang dihadapi rakyat, itu masalah yang cukup besar dan akhirnya bisa backfire. Kok bisa bangun proyek itu tanpa pertimbangan keuangan yang benar? Prioritas. Ya kan? Kan bahayanya itu kebijakan fiskal yang ugal-ugalan, nggak responsibel. Itu tidak hanya terjadi di situ, di Latin Amerika juga sama, di Albania juga. Itu yang akhirnya jadi awal dari krisis karena tidak physically prudent, walaupun ngakunya prudent. Menanggapi berbagai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka. Sebab Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik sehingga mampu mencegah kondisi kebangkrutan. Bank Dunia menyimpulkan Indonesia miracle Asia tidak mungkin kena krisis. Sebenarnya, Pak. Kenyataannya paling tapi kondisinya sudah beda ya, Bung Misal ya. Beda, Sekarang Pak. sudah Ada negara lain yang tidak mampu ngasih subsidi, ya berarti rakyatnya yang harus bayar harga itu. Kan seperti itu. Dan itu juga tergantung policy pilihan. Nah, Indonesia karena kita sudah 2 tahun dihantam pandemi, kemarin kita melihat bahwa kondisi perusahaan, masyarakat masih dalam posisi sedang akan pulih. Maka tahun ini kita memilih supaya guncangan yang besar dari harga tadi diabsorb oleh APBN. Kebetulan APBN punya kemampuan karena kita mendapatkan windfall profit. Seperti diketahui, Sri Lanka saat ini bangkrut setelah gagal mengatasi krisis ekonomi yang parah selama berbulan-bulan. Negara ini memiliki tumpukan utang, mengalami gagal bayar, dan cadangan devisa yang menipis. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini seluruh dunia memang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta situasi geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada lonjakan harga komoditas pangan dan energi. Seluruh dunia sekarang menghadapi konsekuensi dari geopolitik dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan makanan dan energi yang mendorong lebih tinggi lagi inflasi. Setelah tadinya dilihat meningkat akibat pandemi, ujar dalam konferensi pers serangkaian pertemuan G20 di Bali pada Rabu 13 Juli 2022 lalu. Kenaikan inflasi yang tinggi bahkan dialami pula oleh negara-negara maju yang biasanya mengalami deflasi. Kondisi lonjakan inflasi tersebut pada akhirnya membuat negara-negara mengambil kebijakan antisipatif. Tetapi tidak semua negara memiliki ketahanan yang cukup untuk mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Bicara tentang inflasi, ya kan tadi sebagai salah satu trigger, inflasi kan kenaikan harga. Di Indonesia juga kita mengalami tekanan inflasi. Kemarin cabai merah naik dan segala macam. Maka pemerintah melakukan langkah-langkah untuk bisa menahan inflasi selama
kita memiliki instrumen dan kemampuan. Seperti harga listrik, harga BBM, itu kan harusnya pass-through luar biasa. Karena kalau tadi Bapak Presiden sudah sering menyampaikan di berbagai kesempatan, dibandingkan dengan harga di berbagai negara. Setiap negara yang harganya beda dengan harga internasional, pasti mereka masih kasih subsidi. Persoalannya, negaranya punya kemampuan ngasih subsidi atau enggak? Beberapa negara kalau kondisi awalnya tidak kuat, apalagi sesudah 2 tahun dihadapkan pada pandemi, ketidakkuatan itu dilihat dari berbagai faktor. Pertama, neraca pembayarannya, yaitu apakah trade account, capital account, dan cadangan devisa negara tersebut memadai dampaknya kepada nilai tukar. Jelas Sri Mulyani. Selain itu, yang juga menjadi faktor adalah ketahanan ekonomi suatu negara berbeda-beda. Terlebih mengingat terjadinya kenaikan harga pangan yang energi, serta kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID selama 2 tahun terakhir. Pembayaran kita, APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Hal yang baik adalah semenjak terjadinya krisis 2008-2009, krisis global, sektor keuangan kita relatif sekarang sudah jauh lebih prudent. Jadi kalau mereka mengalami kontraksi akibat pandemi dan belum pulih, ditambah dengan kemudian inflasi yang sekarang terjadi, ini akan makin menimbulkan kompleksitas suatu negara. Faktor lain yang turut mempengaruhi kemampuan bertahan suatu negara yaitu kebijakan moneter dan kondisi fiskalnya, serta kondisi utang pemerintah ataupun swasta dan kemampuan membayarnya. Hal itu sangat mempengaruhi kemungkinan terjadi krisis suatu negara. Sri Mulyani pun menilai indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Dengan demikian, resiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya sebesar 3%, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bloomberg. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya yang bahkan memiliki potensi resesi lebih dari 70%. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan terlena dengan hal itu dan akan tetap mewaspadai ketidakpastian global ini. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun pesannya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan, baik itu fiskal, moneter, dan sektor finansial, dan regulasi lainnya untuk memonitor itu, potensi resesi, termasuk kondisi dari korporasi Indonesia, ungkap Sri Mulyani. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia.